saya Citra Yusnita, NIM 200250501016, kelas A, Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti final mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, sebelum masuk di pemaparan materi, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa angka terpapar virus COVID-19 semakin meningkat, terutama di negara kita, negara Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol 3M. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik, materi yang saya paparkan di sini yaitu demokrasi, teori, dan praktek. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Ada beberapa teori-teori demokrasi, yaitu yang pertama, teori demokrasi klasik. Dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan three-party classification of state, yang membedakan bentuk negara atas 3 bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara klasik tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquino. Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran. Yang kedua, teori civic virtue. Persikel adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah yang pertama, kesetaraan warga negara, yang kedua, kemerdekaan, yang ketiga, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, dan yang keempat, kebijakan bersama. Prinsip kebijakan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga. Yang ketiga, teori sosial kontrak. Teori sosial kontrak dikembangkan dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat pergerakan dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola mengatasi kehidupan politik bernegara. Hobbes, Locke, dan Rousseau sama-sama berangkat dan membahas tentang kontrak sosial dalam analisis politik mereka. Mereka bersama-sama mendasarkan analisis mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sumber kewenangan, akan tetapi tentang bagaimana, siapa mengambil kewenangan itu dari sumbernya dan pengoperasian kewenangan selanjutnya. Mereka berbeda satu dari yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu mendasar satu dengan yang lain, baik di dalam konsep maupun di dalam praksinya. Dalam membangun teori kontrak sosial, Hobbes dan Locke dan Rousseau memulai konsep kodrat manusia, kemudian konsep kondisi almiah, hak almiah, dan hukum almiah. Yang keempat, teori trias politika. Trias politika atau teori mengenai pemisahan kekuasaan dilatar belakangi pemikiran bahwa kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama,
dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de los Montesquieu, membagi kekuatan negara menjadi 3 kekuasaan, agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawas pelaksanaan undang-undang atau mengadili. Penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Penerapan demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara. Yang kedua, menghargai pendapat anggota keluarga. Dan yang ketiga, senantiasa musyawarah pembagian kerja. Penerapan yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, bersedia mengaku kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kedua, kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, penerapan yang ketiga di lingkungan sekolah. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menerima teman yang berbeda latar belakang budaya, ras, dan agama. Penerapan yang keempat yaitu di lingkungan kehidupan bernegara. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas. Yang kedua, pemimpin untuk senantiasa mendengarkan dan menghargai pendapat warganya. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan integritas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.